kembali lagi bersama Kakak Rajar dan pada kali ini kami akan membahas tentang social awareness. Social awareness mau mengingatkan bahwa ini adalah murni opini atau pendapat kami, tidak ada dorongan dari manapun, dan ini kembali lagi murni pendapat dan pengalaman kami. Sebelumnya, Afifah, menurut kamu kenapa kita ngebahas social awareness atau kesadaran sosial pada podcast kali ini? Iya, jadi kenapa kita harus membahas social awareness? Karena kita harus menyadari penuh kalau sebenarnya kita itu bisa lebih sadar untuk melakukan setiap aktivitas di kehidupan bermasyarakat. Oke, kita garis bawahi kehidupan bermasyarakat gitu ya. Apalagi kalau di sekolah, kehidupan bermasyarakat itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Karena kita selalu berinteraksi dengan siswa, dengan guru lainnya, dan juga dengan stakeholders lainnya gitu ya, Faya. Nah, Iya, Oke, nah sekarang tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita langsung saja membahas tentang social awareness ini atau kesadaran sosial. Mungkin ini sudah pernah atau sering terdengar ya untuk seorang guru atau untuk siswa lainnya. Mungkin ini sudah bukan suatu hal yang baru lagi untuk didengar. Jadi untuk mengingatkan lagi, social awareness merupakan kemampuan diri kita bisa membaca situasi dan kebutuhan lingkungan. Selain itu, social awareness juga membuat kita bisa menganalisa apa yang perlu kita lakukan di setiap situasi untuk memperbaiki keadaan. Bagaimana cara kerja dan apa dampaknya. Contohnya ini gampang aja. Kalau misalkan kita lagi ngajar di kelas, kita tahu kelas lagi produktif, sedang aman-aman banget, murid-murid lagi aktif, kita tahu apa yang perlu kita lakukan saat itu. Oh, kita bisa memberikan mereka materi yang lanjut lagi, dalam artian kita yang tadinya berencana mungkin anak-anak nanti bakal kecapean kayak gitu, tapi ternyata pas sudah di kelas anak-anaknya produktif, aman-aman aja, tetap senang belajarnya, jadi kita bisa lanjut pelajarannya kayak gitu. Jadi kita paham apa yang dibutuhkan sosial kita atau apa yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan kita saat itu gitu ya, Faya? Iya, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, sekarang nih setelah kita tahu itu social awareness atau kesadaran sosial ya, aku mau tanya dong, Fah. Menurut kamu kenapa hal ini penting untuk seorang guru gitu? Ya, jadi kalau kita lihat tadi dari definisinya, social awareness atau kesadaran diri itu adalah salah satu faktor penting yang harus dikuasai oleh seorang guru. Karena pada dasarnya di sekolah atau di lingkungan pembelajaran itu kan terjadi banyak perbedaan, dan perbedaan itu pasti diikuti dengan perubahan yang juga terjadi di bidang pendidikan, baik dari siswanya ataupun kurikulum, pendidikan, gurunya juga itu kan selalu berubah mengikuti perkembangan. Jadi kita harus memiliki kesadaran sosial pada diri kita untuk membantu kita bersosialisasi dengan stakeholders pendidikan yang lainnya. Oke. Nah, pas Abang bahas perubahan ya, aku langsung kepikiran, corona. Aduh, ini pandemi yang membawa perubahan besar sekali ya. Iya, sangat besar seperti yang pendidikan. Besar sekali, seperti yang tadinya proses belajar mengajar bisa dengan simpel dan mudahnya kita lakukan di kelas. Sekarang harus dengan teknologi, yang dimana teknologi sendiri mempunyai banyak hambatan ya, kurang lebih seperti itu pada saat ini gitu. Banyak daerah yang kurang
banyak daerah yang fasilitasnya kurang mendukung untuk menggunakan teknologi seperti itu, sampai guru-gurunya harus berbuat banyak hal gitu ya. Jadi ini pandemi ini merupakan sesuatu yang membawa perubahan yang besar gitu ya, dan untuk itu social awareness ini perlu gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Supaya guru tahu cara menghadapi ini seperti apa gitu, dan cara untuk tetap menjalankan tugasnya dalam keadaan seperti ini seperti apa gitu ya Pak ya, atau bagaimana gitu. Nah, dari kamu nih Pak, adakah satu contoh yang bisa menggambarkan social awareness pada masa pandemi ini? Iya, di masa pandemi ini aku beberapa kali sempat menemukan hal unik nih dari pembelajaran di sosial media waktu aku scrolling atau sedang menjelajahi seperti Instagram, TikTok, Twitter. Itu ada banyak bentuk pengajaran yang dilakukan menggunakan sosial media. Nah, sebenarnya hal ini itu adalah salah satu contoh nyata bentuk dari social awareness oleh guru di masa pandemi. Jadi guru itu membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Nah, dalam hal ini guru menjadi lebih persuasif atau dapat mengajak siswanya untuk lebih giat belajar karena membuat peserta didik atau siswa itu tertarik dengan materi serta apa yang diberikan oleh guru itu melalui video kreatif. Misalnya nih, aku lagi scrolling di TikTok, terus tiba-tiba lihat, oh ada materi pembelajaran, ternyata ada guru yang memberikan video kreatif di-upload di TikTok sebagai media pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi dari social awareness dalam bentuk digital. Betul. Iya, aku setuju banget untuk hal ini. Wow, terjadi banyak sekali perubahan dan perkembangan ya kalau kita lihat seperti tadi. Jadi guru-guru lebih kreatif, social awareness juga membuat guru kreatif gitu ya. Iya, dia paham apa yang harus dia lakukan. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Pak, menurut kamu apakah social awareness hanya perlu atau penting untuk guru aja? Itu dia ya, tadi kita sudah membahas kenapa social awareness ini penting untuk seorang guru. Nah, tapi kalau menurut aku nih Pak, sepertinya social awareness ini tidak hanya dibutuhkan oleh guru, tapi ini juga dibutuhkan oleh siswa tentunya. Apalagi yang lebih terasa struggle-nya saat di sekolah, kadang itu siswa. Dari yang pergaulan mereka atau keadaan kelas, itu sesuatu yang membuat mereka sering merasa terbebani kadang seperti itu. Kayak misalkan mereka ada di sebuah lingkungan di mana kelas mereka di mana dalam kelas mereka terbagi menjadi beberapa geng seperti itu ya. Kadang anak SMA seperti itu kadang. Nah, iya, di circle gitu ya. Iya betul. Jadi aku rasa social awareness ini juga berguna untuk murid gitu. Lebih penting lagi untuk mereka, ini tidak kalah pentingnya untuk siswa mempunyai self awareness, karena dari sini nanti mereka akan bisa tahu apa yang harus mereka lakukan dalam lingkungan itu. Seperti contohnya kalau misalkan mereka sedang bersama, anggap saja kelompok nih ya, kelompok atau circle yang sebenarnya kurang fit atau kurang nyambung dengan dia gitu. Jadi dia akan tahu, oh kalau sama circle ini sepertinya saya tidak usah terlalu terbawa suasana sampai akan menceritakan hal-hal pribadi saya seperti itu misalkan. Atau kalau misalkan mereka dalam circle yang hot banget dengan gosip misalkan. Jadi mereka tahu, oh seperti ini kurang cocok sama
untuk membuat semuanya baik-baik saja supaya tidak ada yang salah paham atau tidak ada keributan, saya ikuti saja. Ikuti tapi dia bisa menyaring informasinya kayak gitu. Tahu bersikap seperti apa dan tahu bagaimana menghadapinya seperti itu ya Pak ya. Iya. Kisah ini mungkin sekelumit gambaran dari jutaan perjuangan guru di Indonesia dalam mempertahankan eksistensi pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Tanpa kita ketahui dan tidak terekspos media, mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kondisi dan tantangan maupun cara yang berbeda-beda. Namun, perbedaan bukan berarti harus dipisah, tapi kemampuan beradaptasi yang diasah akan membawa banyak perubahan, mengharuskan kita untuk cekatan. Kita bisa belajar dari guru tadi, kalau mengajar bukan hanya soal profesi, tapi tentang abdi pada negeri.